Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, marilah kita selalu berusaha menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, setiap manusia termasuk golongan orang-orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian kehidupan. Baik ujian tersebut bentuknya kebaikan atau ujian tersebut bentuknya keburukan atau musibah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Dan aku, kata Allah, akan menguji kalian baik dengan ujian dalam bentuk kebaikan atau ujian dalam bentuk keburukan. Sesungguhnya kepadakulah kamu akan kembali. Dalam surah lain Allah berfirman, ahasiban nasu ayyusafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftarun. Apakah manusia itu dibiarkan hanya mengatakan aku telah beriman sedang mereka tidak diuji? Hadirin jemaah Jumat yang mulia, namun ternyata dari sekian banyak ujian Allah kepada manusia, ada dua bentuk ujian yang mungkin selama ini tidak kita sadari itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya ada dua. Yang pertama, bentuk ujian yang mungkin selama ini tidak kita sadari itu adalah ujian dari Allah, adalah bentuk ujian dalam bentuk manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا أَتَصْبِرُوا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kata Allah, sesungguhnya aku jadikan manusia yang satu itu sebagai ujian
bagi manusia yang lainnya, apakah mereka bisa bersabar? Hadirin jamaah Jumat yang mulia, manusia yang satu dijadikan Allah sebagai ujian bagi manusia yang lainnya. Pemimpin bisa menjadi ujian bagi rakyatnya, rakyatnya pun bisa menjadi ujian bagi pemimpinnya. Pejabat bisa menjadi ujian bagi rakyat biasa atau masyarakat biasa. Masyarakat biasa pun bisa menjadi ujian bagi para pejabat. Tetangga kita bisa menjadi ujian bagi kita. Kita pun bisa menjadi ujian bagi tetangga kita. Dalam lingkup pekerjaan, atasan bisa menjadi ujian bagi bawahannya. Bawahannya pun bisa menjadi ujian bagi atasannya. Anak bisa menjadi ujian bagi orang tuanya. Orang tuanya pun bisa menjadi ujian bagi anaknya. Istri bisa menjadi ujian bagi suaminya. Suaminya pun bisa menjadi ujian bagi istrinya. Tegasnya bahwa manusia yang satu bisa menjadi ujian bagi manusia yang lainnya. Mampukah kita bersabar terhadap ujian tersebut dengan tidak mudah sakit hati, dengan tidak mudah membenci, karena mungkin saja seseorang yang telah membuat kita jengkel hari ini itu adalah ujian dari Allah, dalam rangka Allah ingin meningkatkan derajat kita kalau kita bisa bersabar. Hadirin jemaah Jumat yang mulia, ujian yang kedua yang mungkin selama ini tidak kita sadari itu adalah ujian dari Allah, adalah segala bentuk perbedaan. Allah berfirman, walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kata Allah, seandainya Allah mau, Allah jadikan kita satu umat saja. Tetapi Allah tidak mau. Allah ingin menguji kita dengan segala bentuk perbedaan. Perbedaan bangsa itu adalah ujian. Perbedaan bahasa itu adalah ujian. Perbedaan ras, suku, agama itu adalah ujian. Bahkan perbedaan pandangan itu adalah ujian. Perbedaan pendapat itu adalah ujian. Perbedaan pemahaman fikih itu adalah ujian. Termasuk perbedaan pilihan itu pun adalah ujian. Mampukah kita bersabar dan bijak menyikapi ujian perbedaan ternyata? Karena kata Allah, jadikanlah ujian perbedaan tersebut sebagai ladang kita untuk saling berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kata Allah, ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Karena nanti semua yang diperselisihkan di dunia akan Allah selesaikan di akhirat kelak. Semoga kita semua diberikan Allah kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi semua bentuk ujian dari Allah, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Barakallahu li fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.